Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Andriani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingin menjawab soal-soal dari ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas RM5. Sistem informasi adalah satu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan transaksi harian yang mendukung fungsi manajerial suatu organisasi atau perusahaan. Sistem informasi memiliki peran menunjang bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, menunjang keunggulan strategis kompetitif. Pengaruh sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan. Sistem informasi yang tepat mampu menyediakan laporan lengkap mengenai produktivitas perusahaan beserta dengan alur-alur kerjanya. Berdasarkan laporan tersebut, perusahaan bisa membuat analisis mengenai efektif tidaknya alur kerja yang selama ini telah dijalankan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Penggunaan sistem informasi yang tepat bisa membuat perusahaan mengevaluasi sumber daya manusia yang dimiliki, terutama kaitannya dengan penempatan kerja dan kapasitas kerja. Yang ketiga, meminimalisir produk cacat. Suatu sistem informasi yang baik mampu memberikan data yang akurat bahkan pada saat pengerjaan suatu produk sekalipun. Hal itu membuat pengerjaan suatu produk dapat dipantau dengan mudah sehingga dapat meminimalisir produk cacat. Dengan demikian, biaya produksi pun dapat terorganisir dengan aman. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam data tradisional. Yang pertama itu data berlebihan. Data berlebihan dapat terjadi sewaktu beberapa divisi dalam perusahaan secara intuisi atau secara independen mengumpulkan sekelompok informasi yang sama. Karena ia dikumpulkan dan disimpan dalam sekian banyak tempat untuk item data yang sama seperti karyawan, ini akan menyebabkan penafsiran data secara berbeda di tiap divisi tersebut. Yang kedua, ketergantungan program dan data merupakan relasi erat antara data yang tersimpan dalam file dengan program tertentu yang dibutuhkan oleh data untuk melakukan proses pembaharuan dan pemeliharaan file tersebut. Yang ketiga, kurang fleksibel. Sistem tradisional tidak dapat membuat laporan secara instan. Yang keempat, keamanan tidak terjamin. Dan yang kelima adalah tidak dapat berbagi data. Model kekuatan kompetitif infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, permintaan pasar untuk perusahaan. Persediaan layanan saat ini disediakan bagi para pelanggan, pemasok, dan karyawan. Survei setiap kelompok atau diskusi kelompok fokus untuk mencari tahu apakah layanan yang bisa diberikan untuk memenuhi setiap kelompok. Yang kedua, strategi bisnis perusahaan. Analisis strategi bisnis untuk 5 tahun ke depan dan cobalah untuk mengakses layanan dan kemampuan baru apa yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan strategi ini. Yang ketiga, strategi infrastruktur dan biaya teknologi informasi perusahaan. Uji rencana teknologi informasi perusahaan untuk 5 tahun mendatang dan kajilah kesesuaiannya dengan rencana bisnis perusahaan. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Apakah perusahaan berada di belakang kurva teknologinya atau pada fase mutakhir dalam teknologi informasi. Yang kelima, layanan yang diberikan para pesaing. Cobalah menilai layanan teknologi apa yang ditawarkan pesaing kepada para pelanggan, pemasok, dan para pekerjanya. Buat ukuran kuantitatif dan kualitatif untuk membandingkan dengan keadaan di perusahaan. Yang keenam, investasi infrastruktur pesaing. Bandingkan pengeluaran dengan infrastruktur teknologi informasi dengan pengeluaran pesaing. Banyak perusahaan yang cukup terbuka mengenai pengeluaran inovatif terhadap teknologi informasi. Siklus hidup pengembangan sistem. Gambarnya ada di sini. Yang pertama, diawali dengan kebijakan dan perencanaan sistem. Yang kedua, analisis sistem. Kemudian desain perancangan sistem secara umum, kemudian desain perancangan sistem terinci, kemudian seleksi sistem, kemudian implementasi atau penerapan sistem, kemudian perawatan, dan kembali lagi ke tahap yang awal. Beberapa perusahaan yang mengembangkan aplikasi, yang pertama ada Gojek dengan aplikasi Gojek, perusahaan Tokopedia dengan aplikasi Tokopedia, perusahaan Facebook dengan aplikasi Facebook, perusahaan Genius BTPN dengan
aplikasi Genius, perusahaan Microsoft dengan aplikasi Microsoft. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.